Di sini kita akan mengkaji terkait teorema nilai rata-rata. Di sini kita punya selang I ini selang tertutup dari A sampai dengan B, kemudian fungsi F ini dari I, domainnya I, kemudian dipetakan pada sistem bilangan real, fungsi F di sini kontinu pada domainnya, kemudian diketahui pula F-nya terdiferensial tapi pada selang terbuka AB. Jadi ini tadi I selang tertutup, di sini kontinunya pada selang tertutup, tapi terdiferensialnya pada selang terbuka. Kemudian kita akan tunjukkan bahwa paling tidak pasti ada satu titik di antara A sampai dengan B, katakanlah titiknya C di sini, yang memenuhi bahwa FB dikurangi dengan FA itu sama dengan turunan F di titik C, dikalikan dengan B min A. Teorema ini kita kenal dengan teorema nilai rata-rata. Kita akan melihat buktinya sekarang. Pertama pembuktiannya, di sini kita akan mencoba mendefinisikan suatu fungsi baru. Fungsi ini adalah merupakan sebuah garis ya, garis yang melalui titik di sini A, FA sampai dengan B, FB. Jadi kita bisa mendefinisikan di sini sebuah fungsi, taruhlah namanya G di sini. G di sini dari I, saya tulis di sini dari I-nya A, B di sini ya, ke R dengan G garis yang melalui A, FA, kemudian B dan B, FB. Nah, jadi jika kita buat ilustrasinya, itu misalnya kita punya fungsi F di sini, kita ada fungsi F misalnya di sini, taruhlah ini sumbu X, di sini sumbu Y, kemudian kita punya fungsi F, misalnya ilustrasinya F itu di sini yang dari A sampai dengan B ya, ini A, B. Nah, kemudian di sini maka fungsi G yang kita buat itu adalah fungsi dari ini. Ini kan jika di sini A, maka di sini harusnya kita punya titik di sini, ini adalah A, FA. Karena ini kita misalkan fungsi F tadi ya, fx di sini dari A sampai dengan B, kemudian jika di sini B, maka kita punya di sini B, FB. Nah, kemudian kita bisa tarik sebuah garis yang melalui ini. Misalnya ini garisnya. Nah, ini adalah G yang kita definisikan di sini. Gx-nya di sini. Jadi melalui A, FA, B, FB. Jadi garis lurus melalui kedua titik ini, jika rekan-rekan ingat untuk membuat garis lurus, untuk membuat garis kita ingat untuk membuat garis di sini bisa Y min Y1, Y2 min Y1 di sini X min X1, X2 min X1 ya. Jadi dengan ide ini kita bisa mendefinisikan sebuah di sini fungsi G. Jadi G ini bisa kita tulis menjadi Gx-nya di sini Y di sini ya. Ini dikurangi Y1-nya di sini misalnya FA kita buat begini. Y2-nya berarti FB min FA di sini, kemudian X min A ya, di sini B min A. Nah, jadi di sini fungsi G itu bisa kita definisikan dengan Gx ini berarti adalah FB min FA, ini gradiennya nanti ya. B min A, nah dikalikan dengan X min A, kemudian FA ini berarti plus FA. Nah, ini untuk setiap X anggota A, B di sini. Kemudian kita definisikan fungsi baru lagi. Fungsi ini adalah merupakan selisih dari Fx dengan Gx ya. Jadi misalnya kita punya X di sini, taruhlah misalnya X ada di sini, ini Gx-nya untuk tadi Gx-nya, kemudian ini Fx-nya. Nah, untuk X yang di sini ya. Nah, kemudian fungsi V yang kita definisikan baru ini tadi, selisih di sini dari Fx dikurangi dengan Gx di sini. Jadi kita bisa tuliskan di sini, kita definisikan lagi di sini, didefinisikan fungsi V di sini dari A, B ke R. Nah, di sini dengan Vx ini adalah selisih dari Fx dikurangi Gx. Untuk setiap X di sini pada selang AB.
Dengan kata lain kita peroleh di sini berarti Vx ini adalah Fx ya. Fx dikurangi dengan Gx-nya dari definisi ini tadi yang di atas tadi. Ini menjadi bisa kita tulis menjadi apa ini? Fa-nya saya pindah ke sini ya. Kemudian dikurangi dengan Fb min Fa per B min A dikalikan X min A di sini untuk setiap X anggota selang tertutup A sampai dengan B. Nah, jadi kita lihat bahwa G ini merupakan garis ya, garis lurus di sini sehingga fungsi G ini jelas kontinu dia. Kemudian fungsi F ini tadi menurut yang diketahui ini juga kontinu. Nah, maka fungsi V yang kita peroleh ini merupakan fungsi kontinu juga di sini. Jadi di sini karena G kontinu pada AB, ini karena dia merupakan garis lurus tadi ya, dan ini F juga kontinu, ini diketahui pada AB, maka nah V yang merupakan ini F dikurangi G ini juga akan kontinu di sini. Kemudian selain itu juga kita ketahui bahwa fungsi F terdiferensial di selang terbuka ya, diketahui di sini. Diketahui F terdiferensial pada selang terbuka AB. Nah, kemudian G ini juga merupakan ini garis lurus ya, ini kan dapat diturunkan, turunannya jelas nanti sama dengan ini ya, karena ini variabelnya di sini hanyalah X di sini. Jadi di sini karena G terdiferensial dan F juga terdiferensial di sini karena F terdiferensial pada AB ini diketahui dalam soal dan G terdiferensial pada AB juga karena G ini merupakan garis lurus tadi ya, maka fungsi V F dikurangi G juga terdiferensial pada ini selang buka ini ya, AB di sini. Nah, jadi kita dapatkan fungsi fungsi V ini kontinu pada selang tutup AB, terdiferensial pada selang terbuka AB di sini. Kemudian kita juga peroleh di sini V di titik A. Nah, ini berarti kita substitusi ke dalam rumus fungsinya ini tadi menjadi FA di sini dikurangi dengan FA di sini ya. Dikurangi dengan FB min FA per B min A dikalikan A min A di sini. Jadi jelas kita peroleh ini nilainya 0, di sini juga 0 ya. Jadi ini hasilnya akan jadi 0 nanti. Kemudian V di titik B berarti nanti menjadi FB min FA dikurangi, nah ini FB min FA, kemudian B min A, nah di sini menjadi B min A ya. Ini bisa kita sederhanakan, jadi tinggal FB min FA dikurangi FB min FA. Nah ini hasilnya juga sama dengan 0. Nah artinya kita peroleh suatu fungsi V yang memenuhi asumsi dari teorema Rule di sana. Jika kita punya fungsi yang kontinu, jadi di sini ya, diperoleh V kontinu pada AB, kemudian terdiferensial pada selang buka AB, kemudian VA sama dengan VB sama dengan 0 di sini. Menurut teorema. Nah, ini dijamin paling tidak ada C anggota AB, nah sehingga memenuhi F, bukan F ya, ini berarti V-nya ya. V aksen C ini harus sama dengan 0 di sini. Sekarang kita lihat fungsi VC kembali tadi, VC adalah pengurangan dari apa tadi? Fx dikurangi dengan Gx ini tadi ya. Jika dijabarkan di sini berarti yang memuat variabel ini ada X, di sini ada Fx, yang lainnya ini sebenarnya konstanta. Diperhatikan bahwa nah, di sini kita punya V aksen X, berarti tadi turunannya Fx, kemudian ini
turunannya FA ini konstan ya, berarti turunannya 0, di sini berarti hati-hati ini dikalikan dengan X min A, ini turunannya X1, berarti hanya tersisa ini ya, FB min FA per X min A ya, turunannya ini dikurangi FB min FA per X min A, per B min A ya. Nah, ini X min A-nya diturunkan, dia nilainya 1 di sini. Nah, karena nilai fungsi turunannya fungsi V itu demikian, maka kita punya V aksen C di sini. Karena V aksen C sama dengan 0, maka kita peroleh ketika V di sini berarti 0 sama dengan F aksen C dikurangi FB min FA per B min A. Bentuk terakhir ini bisa kita tulis, ini analog berarti dengan FB min FA, kita tulis begini bentuknya, kemudian F aksen C ya, berarti di sini dikalikan dengan B min A. Nah, jadi teorema nilai rata-rata terbukti ya, ada paling tidak satu titik C yang memenuhi FB min FA sama dengan F aksen C dikalikan dengan B min A di sana. Jadi ini di teorema nilai rata-rata, nah di sini telah terbukti.